Ini adalah Wuling Almas Limited Edition. Tapi bedanya apa aja sih sama Almas yang biasa? Buat detailnya, simak di 10 hal yang perlu kalian ketahui dari Wuling Almas Limited Edition. 1. Hanya 100 unit. Sesuai namanya, Limited Edition alias edisi terbatas, Almas Limited Edition hanya tersedia 100 unit aja. Dan uniknya, buat beli Almas Limited Edition ini hanya bisa dilakukan via e-commerce blibli.com. Anyway, Almas Limited Edition ini harganya 351,8 juta on the road Jakarta, alias lebih mahal 10 juta dari yang varian Executive 7-seater ya. 2. Hanya 2 warna. Kalau Almas biasa tersedia dalam pilihan 5 warna, nah Almas Limited Edition ini hanya tersedia dalam 2 pilihan warna aja, putih Pristine White dan silver Aurora Silver. 3. Terinspirasi modifikasi pemilik. Menurut Wuling, Almas Limited Edition ini dihadirkan karena terinspirasi para konsumen, alias para pemilik Almas yang selama ini udah memodifikasi mobilnya. Wuling bilang ubahan yang selama ini paling banyak dilakukan konsumen adalah ubahan yang dikasih di Limited Edition ini. Tapi apa aja sih ubahannya? 4. Eksterior dual tone. Tampilan luar Almas Limited Edition ini sebenarnya nggak ada ubahan dari Almas varian atas, kecuali atapnya yang sekarang dibuat jadi hitam glossy gini. Selain atapnya, sirip hiunya pun jadi dipakein warna hitam gloss gini juga, termasuk spoiler belakang yang dihitamin gloss juga, dan termasuk pilar A di depan juga yang dihitamin gloss, tapi ini hampir sampai ke paling bawahnya aja, jadi nggak mentok sampai ke paling bawah pilar A. Dan kalau dilihat emang jadi terkesan kayak atap pengambang atau floating roof gitu. Not bad lah. Sisanya sama persis kayak Almas standar, kayak tapang depan yang didominasi grill besar ketiga dimensian itu, dan radiator grill yang memanjang sampai housing fog lamp ya. Detail lampu depannya juga sama persis, DRL LED, lampu depan LED projector dan lampu jauh projector LED yang sama, fog lampnya halogen dan lampu seinnya LED yang berubah dari DRL-nya. Sampingnya juga sama nih, kecuali spion yang sekarang dibuat hitam gloss juga, sisanya sama. Dengan roof rail yang tetap pakai warna silver, pintu yang ada list silvernya di tengah, dan velg 17 inci dengan ban 21560 yang tetap nggak ada ubahan dari sebelumnya. Sedangkan belakangnya mirip sama versi yang improvement tahun lalu, dengan bumper yang coakan untuk knalpotnya jadi bener cuma satu aja di sebelah kiri sini, dan reflektor yang super panjangnya itu. Detail lampu belakangnya masih sama juga. Sayang nih, lampu malamnya dan lampu remnya masih halogen, padahal lampu sein, lampu mundur dan lampu nomor platnya udah LED. Kayak Cortez juga, lampu belakang ini bakal pindah ke bawah kalau bagasinya lagi kita buka ya. Dan tentunya yang di bawah halogen semua. 5. Bagasi dan storage. Salah satu yang ngebedain lagi di Limited Edition adalah tambahan bagasi elektrik. Yes, jarang-jarang ya, 350 jutaan udah dapat bagasi elektrik gini. Ini bisa dibuka dengan nahan tombol bagasi elektrik ini di remote-nya, dan tutupnya bisa gitu juga. Bisa juga manfaatin passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya lagi kekunci, cukup kita kantongin aja remote-nya dan klik tombol di pintunya dan bagasinya kebuka. Dan bisa juga klik tombol unlock di depan sini sebanyak 3 kali ya. Atau bisa juga pakai gestur tendang kaki ke bawah bagasinya kayak mobil-mobil kekinian. Di luar bagasi elektrik ini, isi bagasinya sama persis. Cukup kecil sisa bagasinya kalau setiap jok lagi dipakai. Bibirnya termasuk mengotak, jadi cukup mudah buat masukin barang lebar. Tapi emang lantainya termasuk tinggi dari tanah ya, jadi kalau mau masukin barang berat, angkatnya agak PR. Ada load lip sedikit dari bibir bagasi ke lantai, jadi kalau keluarin barang harus diangkat sedikit dulu. Ada lampu LED di kanan belakang sini, dan di bawah lantai ini ada kompartemen buat toolkit. Sedangkan ban serepnya di bawah mobil ya. Buat nurunin jok baris ketiga, tinggal tarik tali ini aja dan bisa dipisah pakai konfigurasi 50/50, alias kalau dilipat satu joknya masih bisa buat duduk satu penumpang lagi. Ini sekilas nggak rata ya, tapi ternyata dari penutup lantai belakang kalau dikeluarin disediain kayak gini nih buat ditaruh di atas joknya dan ngebuat lantainya jadi lebih rata. Kalau mau lipat jok baris kedua harus dari tengah ya. Bisa dipisah pakai konfigurasi 60/40. Jadi kalau dilipat yang kirinya masih bisa duduk 2 penumpang di kanannya. Tapi ini lantainya nggak full rata. Jadi kalau mau dorong barang ke tengah harus agak diangkat. Buat tutupnya, handle pintu di pintu bagasinya diganti jadi tombol gini ya buat tutup elektrik. Dan ini sisa storage di dalam kabin.
6. Tambahan air purifier. Soal fitur, khusus Almas Limited Edition ini ada tambahan air purifier alias penjernih udara ruangan. Sayangnya modelnya emang bukan yang terintegrasi gitu kayak di model-model Toyota yang baru. Ya, tapi masih lumayan lah. Berupa kotak kecil di tengah ini yang ditahan pakai karet ke konsol tengah ini. Dan ditenagai colokan DC kecil yang dimasukin ke power outlet di tengah sini. Cara kerjanya super simple. Tinggal diklik aja tombol di sini dan nanti ada indikator lampunya nyala. Ada 3 level kekuatan air purifiernya dan buat ganti filternya tinggal ditarik aja atasnya gini. Simple dan cukup membantu di masa penuh virus gini ya. Meski emang posisinya kalau nggak kita pindahin cukup ganggu sandaran tangan kita nih. Sisa fiturnya sama persis kayak Almas varian eksklusif. Dari panoramic sunroofnya yang raksasa itu, sound system premium dari Harman yang totalnya ada 9 speaker, passive keyless entry, jadi kalau kekunci, remote-nya tinggal dikantongin aja dan klik tombol ini di handle pintunya dan kuncinya kebuka sekaligus spionnya kebuka juga. Buat kunci lagi tinggal klik aja dan spionnya sekaligus nutup juga. Head unitnya 10,4 inci vertikal gini di tengah. Ini bisa muter media dari Bluetooth, USB, aux, dan bisa screen mirroring layar HP kita pakai aplikasi Wuling Link. Dan tentunya bisa pakai voice command bahasa Indonesia Win yang bisa diaktifin pakai tombol di setir atau ngomong halo Wuling. Nah, ini bisa dipakai buat mati nyalain dan atur AC. Setel AC ke 25 derajat. Oke, mengatur suhu ke 25 derajat. Halo Wuling. Halo. Saya kedinginan. Oke, menaikkan suhu 1 derajat. Halo Wuling. Halo. Jam berapa sekarang? Sekarang pukul 0:01. Buka tutup sunroof dan buka tutup jendela. Buka jendela. Oke, membuka jendela pengemudi. Tutup jendela. Oke, menutup jendela pengemudi. Halo. Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Halo Wuling. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Dan masih banyak lagi. Kalau mau detailnya kalian tonton video kita sebelumnya aja buat lengkapnya. Head unit ini juga bisa ngatur settings cukup detail. Aktif atau nonaktifin fitur buka jendela pakai remote kunci. Terus pas buka kunci pintu pakai remote mau langsung semua pintu atau pintu driver dulu aja. Buka kunci pintu otomatis pas matiin mesin mau diaktifin atau enggak. Dinyalain buat pintu driver aja atau langsung semua pintu. Terus auto lock dimatiin atau dinyalain. Mati nyalain one touch cepat turn signal. Nyalain lampu kabin pas masuk seberapa lama. Ngatur fitur follow me home seberapa lama. Dan pas kita pencet tombol unlock apakah mobilnya mau berkedip aja atau sekalian ada bunyi klaksonnya atau enggak dan lain-lain. AC-nya juga diatur langsung dari layar sini. Suhu paling dinginnya 17,5 derajat Celcius dan paling panasnya 32,5 derajat Celcius. Kayak sebelumnya, sayangnya belum ada defogger kaca belakang nih, tapi ada defroster kaca depan kok. Kabin tengah dapat ventilasi AC yang sharing sama AC depan, sedangkan baris ketiga dapat ventilasi di samping dan kontrol AC tambahan plus layar kecil gini. Nice. USB port ada 2 di depan plus aux input, ada 1 di belakang konsol tengah dan 1 lagi di baris ketiga sini. Jadinya ada 4 dan ada power outlet ada 1 di dalam konsol tengah sini. Mantap. Ada rem parkir elektrik, auto vehicle holding atau biasa dikenal brake hold, tombol lock dan unlock di sini buat mati nyalain AC paling belakang juga ada, spion lipat elektrik dan buat atur ketinggian lampu depan, buat set brightness instrument cluster dan jendela yang auto up down hanya sisi driver aja ya. Lampunya tetap belum otomatis, wipernya ada intermittent variable, ada tombol pengatur audio plus teleponi dan ada cruise control juga. Oh, dan bisa buka setiap jendela dari remote ini juga. Cukup klik tombol kunci dan tahan tombol bukanya. Nanti semua kaca plus sunroofnya bakal kebuka. Kalau tahan tombol kunci, yang ketutup lagi hanya sunroofnya aja ya. Instrumen clusternya pun tetap sama dengan Almas yang improvement. Analog dengan bagian tengahnya LCD TFT full color cukup besar yang ada indikator pintu individualnya, trip meter 1 dan konsumsi BBM rata-rata, trip meter 2 dan kecepatan rata-rata, speedometer digital, konsumsi BBM instan, waktu mengemudi, sisa jarak berkendara dan indikator tekanan ban mobil. Lanjut, layar semua warning message yang berhubungan dengan mobilnya bisa ditampilkan di sini. Ada fitur Vertic Display Warning yang bisa ngasih kita peringatan capek setelah berkendara beberapa jam dan ganti bahasa jadi Inggris
atau Indonesia. Ada juga petunjuk media yang lagi diputar dan Bluetooth telepon yang lagi disambung. Termasuk lengkap lah ya fiturnya. 7. Interior tetap sama. Interior Almas Limited Edition ini sama sekali nggak ada bedanya dari Almas eksklusif biasa. Dashboardnya yang kelihatan futuristik karena ada layar besar di tengah itu dan bahan kulit di tengah dashboardnya. Door trim yang kelihatan banyak lekukannya, tapi bahan kulitnya hanya ada di sandaran tangannya itu. Dan setiap joknya yang udah dilapis bahan kulit sintetis yang termasuk sangat lembut. Dan setirnya udah dilapis kulit ya. Rasa duduk di dalamnya jadi juga sama nih. Pintunya masih luar biasa berat dan enaknya bagian bawah pintunya nge-cover sampai bawah gini. Jadi kalau mobilnya habis kotor-kotoran, bagian sini terlindung dan kaki kita nggak bakal kena kotor. Napak ke dalamnya termasuk cukup tinggi lah, khasnya SUV monokok gini. Posisi duduknya juga termasuk lumayan tinggi, jadi visibilitas keluarnya termasuk bagus. Pengaturan jok driver elektrik ya, 6 arah. Sedangkan yang penumpang depan manual, slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa naik turun, tapi udah termasuk sangat ergonomis buat nyetir sambil sandaran kepala, jadi kepala kita nggak ngedanga. Sandaran tangan di tengah udah dilapis kulit jadi empuk juga, sedangkan yang di pintu juga udah dilapis kulit jadi empuk juga ya. Seatbeltnya bisa dinaik turunin, setirnya sayangnya hanya bisa tilt naik turun aja. Untungnya posisinya cukup jauh dari dashboard nih. Sandaran kaki kiri driver ada gundukan dan ada pad plastiknya. Detail yang di depan, lampu kabinnya LED nih, nice. Sun visornya yang kanan ada card holdernya dan di kiri kanan sama-sama ada kaca yang bisa ditutup buka dan ada lampu LED-nya, mantap. Pegangan tangan di depan hanya ada di sisi penumpang depan aja, di driver nggak ada. Tapi uniknya, di depan aja ada gantungan bajunya nih. Spion tengahnya pakai model day and night manual alias kalau silau tinggal dicetekin aja. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakang kerasa lebih berat lagi. Berasa premium banget sih pas dibuka tutup. Dan masuk ke dalamnya juga termasuk sangat luas. Posisi duduknya lebih tinggi dibanding yang di depan, jadi pandangan keluar masih bagus. Dudukan jok tengah sini sedikit nggak nopang ujung paha kita. Tapi mengingat ini super luas, jadi kaki kita gampang lah bisa selonjor ke depan aja buat jadi lebih nyaman. Jok tengah ini bisa digeser maju mundur. Kalau dimajuin mentok pun masih termasuk luas juga. Kalau digeser paling mundur, ruang kakinya luar biasa lega gini. Sudut sandarannya bisa diatur cukup fleksibel pakai yang di pinggir ini. Paling rebahnya segini, termasuk rileks banget buat sebuah SUV. Ruang kepalanya juga masih termasuk sangat aman. Sandaran tangan di pintu sini udah dilapis kulit ya, kayak di depan, jadi empuk. Dan di tengah ada armrest yang bisa dibuka gini, mantap. Kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya sangat gampang. Kakinya dan lantainya rata, jadi kaki kita bisa tetap di tengah. Dudukannya sedikit lebih tinggi tapi masih empuk banget ya. Sandarannya sedikit lebih keras karena ada armrestnya tadi, tapi ada headrest adjustable plus seatbelt 3 titik yang nyatu di jok ini langsung. Detail di tengah sini, lampu kabinnya ada di kiri dan kanan sama-sama udah LED. Pegangan tangan plafonnya juga di kiri dan kanan sama-sama udah ada gantungan bajunya. Mantap. Sekarang kita ke baris ketiga, dan karena sama persis kita pakai footage sebelumnya aja deh ya. Buat masuk ke paling belakang, bisa pakai tuas di bawah sini buat otomatis jatuhin jok dan tumble ke depan. Atau bisa juga pakai tuas yang ada di atas ini buat jatuhin yang sama persis ke depan gitu. Atau dibuat maju gini joknya. Masuk ke belakang termasuk tinggi banget dan emang agak sulit buat yang tingginya di atas 170 cm. Ruang kakinya sebenarnya masih termasuk aman kalau jok tengah dibuat paling maju. Tapi bahkan di posisi ini, sudut paha kita naiknya masih tergolong terlalu tinggi. Jadi buat perjalanan jauh, orang dewasa udah pasti pegel duduk di belakang sini. Ini ruang kaki kalau jok tengah dimundurin setengah, dan ini kalau dimundurin full. Sama sekali nggak ada ruang lagi. Sudut recline-nya fix alias nggak bisa dibuat makin rebah atau makin tegak. Dan ini duduknya tergolong cukup tegak di belakang. Ada headrest adjustable tapi ruang kepala juga termasuk pas-pasan. Meski jendelanya termasuk lumayan besar di belakang sini. Untungnya ada kontrol AC tambahan dan ada ventilasi AC tambahan juga nih di sisi kiri kanan sini. Jadi nggak bakal kepanasan. Tangan juga bisa disandarin ke kiri kanan sini. Tapi tetap aja menurut kita emang ini lebih cocok diisi sama anak kecil aja. Oke. Detail lainnya, sayangnya nggak ada lampu kabin tambahan dan pegangan tangan plafon nih di paling belakang sini. 8. Safety sama persis. Fitur keselamatan Almas Limited Edition tetap sama persis dengan Almas varian tertinggi alias eksklusif 7-seater. Rem depan cakram ventilasi dan rem belakang juga cakram. Tentunya ada ABS dan EBD juga dan ada Stability Control plus Traction Control yang tombol buat mati ini ada di bawah ventilasi AC ini. Sensor parkir belakang ada 4 titik dan di depan ada 2 titik. Dan ada indikatornya langsung di head unit dan bisa dimati nyalain pakai tombol ini juga. Kameranya nggak cuma 1 di belakang, ada 1 di depan juga dan 1 di bawah masing
masing-masing spion. Jadi ada tampilan 360 derajat kayak gini. Dan juga garisnya ikut belok kalau setirnya dibelokin. Dan ada tombol juga nih buat mati nyalainnya. Airbagnya ada 4, 2 di depan dan 2 lagi airbag samping yang ada di jok depan ini. Ada hill start assist juga yang nahan rem beberapa detik di tanjakan pas kaki kita pindah dari pedal rem ke pedal gas. Dan ada dudukan ISOFIX buat jok bayi juga di baris kedua. Cukup lah ya. 9. Mesin turbo. Soal mesin, Almas Limited Edition pakai mesin yang sama persis kayak Almas standar. 4 silinder 1500 cc dengan turbo charger, tenaganya 140 HP dan torsinya 250 Nm. Dan ini dipasangkan ke transmisi CVT yang bisa simulasikan mode manual 8 percepatan. Ini dipakai buat menggerakkan kedua roda depannya. 10. Detail-detail lain. Kayak sebelumnya, Almas dapat garansi 3 tahun atau 100.000 km. Mana yang sampai duluan? Plus garansi khusus komponen kunci mesin dan transmisi selama 5 tahun atau 100.000 km. Dan enaknya, buat 4 tahun pertama atau 50.000 km pertama, Almas ini juga dapat gratis biaya jasa servis. Lumayan lah buat sedikit menghemat. Oh, dan kayak Almas standar, bensinnya disarankan pakai oktan minimal RON 92 sekelas Pertamax, Shell Super, BP 92 dan yang sejenisnya gini. Oh, dan kayak Almas biasa juga, Almas Limited Edition ini juga dirakit di pabrik Wuling di Indonesia ya. So, gimana menurut kalian soal Wuling Almas Limited Edition ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya nggak ketinggalan video-video kayak gini lainnya. See you next time.